Aduh, gimana ya? Kalian lagi belajar apa? Materi vektor. Oh, mana sih? Coba aku lihat. Siapa tahu aku bisa bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Bana Himatrulya. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan belajar pelajaran fisika, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, sebelum kita mulai, mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi pembelajaran kita pada kali ini terdiri dari penjumlahan vektor secara geometri, penjumlahan vektor secara poligon, penjumlahan vektor secara analitis, pengurangan vektor, penentuan nilai dan arah resultan, serta contoh dan latihan soal. Operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. 1. Penjumlahan vektor secara geometri atau grafis. Penjumlahan vektor secara grafis dengan gambar dapat dilakukan dengan cara poligon atau segi banyak atau cara jajar genjang. Cara poligon. 1. Menggambar salah satu vektor, sebut saja vektor pertama. 2. Menggambar vektor kedua dengan pangkal di ujung vektor pertama. Arahnya harus tepat. Menggambar vektor ketiga dengan pangkal di ujung vektor kedua, dan seterusnya sampai semua vektor yang akan dijumlahkan telah terlukis. 3. Vektor hasil penjumlahan disebut resultan. Didapat dengan menghubungkan pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Bisa teman-teman lihat pada gambar berikut. Cara jajar genjang. Aturan penjumlahan vektor dengan cara jajar genjang adalah sebagai berikut. 1. Menggambar vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal atau titik tangkap berhampit. 2. Menggambar sebuah jajar genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya. 3. Resultan adalah diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor. Bisa teman-teman lihat pada gambar berikut. Penjumlahan vektor secara analitis. Langkah-langkah menjumlahkan vektor secara analitis sebagai berikut. 1. Menggunakan vektor menjadi komponen-komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. 2. Menghitung besar komponen-komponen tersebut dengan persamaan Vx sama dengan V cos A dan Vy sama dengan V sin A. Ketiga, menjumlahkan semua komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Keempat, menghitung besar dan arah resultan dengan persamaan A mutlak X sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Pengurangan vektor. Pengurangan antara vektor A dan B ditulis C sama dengan A min B, sama dengan resultan antara vektor A dan vektor min B. Bisa juga ditulis C sama dengan A plus dalam kurung min B. Jadi, cara yang digunakan untuk menggambar penjumlahan vektor berlaku juga untuk menggambar pengurangan vektor. Vektor min B memiliki arah yang berlawanan dengan vektor B. Cara menggambar C sama dengan A ditambah dalam kurung min B sebagai berikut. Menggambar vektor A, lalu menggambar vektor min B dengan pangkal di ujung vektor A. Membuat garis hubung dari pangkal vektor A ke ujung vektor min B. Vektor C telah tergambar dengan baik. Penentuan arah dan nilai resultan. 1. Secara grafik. Langkah-langkah menentukan nilai dan arah resultan dengan cara grafik sebagai berikut. 1. Tetapkan sumbu X positif sebagai acuan untuk menentukan arah vektor. 2. Menggambar vektor yang akan dijumlahkan. Arah vektor dinyatakan dengan besar sudut vektor yang diukur dari sumbu X positif, berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Arah vektor diukur dengan busur derajat. Panjang setiap vektor digambar dengan skala panjang yang sesuai. 3. Menggambar vektor resultan dengan cara poligon. 4. Mengukur panjang resultan dengan mistar dan arah resultan terhadap sumbu X positif dengan busur derajat. 5. Menentukan nilai dan arah resultan. Nilai resultan sama dengan hasil kali panjang resultan dengan skala panjang. Arah resultan sama dengan sudut yang dibentuk oleh vektor resultan terhadap sumbu X positif, berlawanan dengan arah putaran jarum jam. 2. Dengan rumus. Nilai vektor resultan dirumuskan sebagai berikut.
Mutlak R kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 dikali V1 dikali 2 dikali V2 dikali cos alfa. Atau mutlak R sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 dikali V1 dikali 2 dikali V2 dikali cos alfa. Arah vektor dapat ditentukan dengan rumus sinus berikut ini. V2 per sin alfa sama dengan R per sin beta sama dengan Vt per sin Y. 3. Resultan dua vektor searah. Nilai resultan maksimum sama dengan jumlah aljabar kedua besar vektor. R sama dengan mutlak V1 ditambah V2. Arah resultan searah dengan kedua vektor. 4. Resultan dua vektor berlawanan arah. Besar resultan minimum sama dengan selisih aljabar antara kedua besar vektor. R sama dengan mutlak V1 dikurang V2. Arah resultan searah dengan vektor terbesar. Nah, sekarang kita simak contoh soalnya yuk. Soal ke-1. 3 vektor mempunyai panjang dan arah seperti gambar di samping. Gambarlah resultan A plus B plus C dengan cara poligon, seperti pada gambar berikut. Pembahasan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menggambar resultan ketiga vektor sebagai berikut. 1. Impitkan ujung vektor A ke pangkal vektor B. 2. Impitkan ujung vektor B ke pangkal vektor C. 3. Gambar garis lurus dari pangkal vektor A ke ujung vektor C. Titik garis ini merupakan resultan ketiga vektor, seperti pada gambar berikut. Soal kedua. Vektor K sepanjang 5 satuan membentuk sudut 60 derajat terhadap vektor L yang panjangnya 3 satuan. Gambar dan hitung panjang Y dan Z jika Y sama dengan K plus L dan Z sama dengan K min L. Pembahasan. Y sama dengan K plus L, Y sama dengan akar 52 ditambah 32 ditambah 2 dikali 5 dikali 3 dikali cos 60 derajat sama dengan akar 25 ditambah 9 ditambah 15 sama dengan akar 49 sama dengan 7 satuan. Jadi vektor satuan Y sebesar 7 satuan. Sedangkan Z sama dengan K min L, Z sama dengan akar 52 ditambah 32 ditambah 2 dikali 5 dikali 3 dikali cos 120 derajat sama dengan akar 25 ditambah 9 dikurang 15 sama dengan akar 19 yaitu 4,36. Jadi vektor satuan Z sebesar 4,36 satuan. Ternyata mudah ya. Soal ketiga. Perhatikan vektor berikut. Vektor F1 sama dengan 9N, F2 sama dengan 15N, dan F3 sama dengan 10N. Diletakkan pada diagram kartesius seperti pada gambar. Resultan ketiga vektor sebesar titik-titik N, A6, P8, C10, D12, dan E16. Pembahasan. Diketahui F1 sama dengan 9N, F2 sama dengan 15N, F3 sama dengan 10N. Theta sama dengan 37 derajat. Ditanya R. Jawab. Fy sama dengan F2 dikali cos 37 derajat dikurang F3 dikali sin 37 derajat sama dengan 15 dikali 0,8 dikurang 10 dikali 0,6 sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6N. Fx sama dengan F1 ditambah F3 dikali cos 37 derajat dikurang F2 dikali sin 37 derajat sama dengan 9 ditambah 10 dikali 0,8 dikurang 15 dikali 0,6 sama dengan 9 ditambah 8 dikurang 9 sama dengan 8N. Sehingga resultan ketiga vektor sebesar 10N. Jadi pilihan yang benar adalah C. Gimana menurut kalian? Mudah kan? Soal keempat. Dua vektor perpindahan memiliki nilai 8 meter dan 12 meter. Jika kedua vektor saling mengapit sudut 60 derajat, selisih dua vektor tersebut sebesar titik-titik N. A4 akar 19, B4 akar 13, C13, D12, dan E4 akar 7. Pembahasan. Diketahui F1 sama dengan 8 cm, F2 sama dengan 12 cm, alfa sama dengan 60 derajat. Ditanya S. Jawab, S2 sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos 60 derajat. S2 sama dengan 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurang 2 dikali 8 dikali 12 dikali 0,5.
S2 sama dengan 64 ditambah 144 dikurang 96. S2 sama dengan 112. S2 sama dengan akar 112. S2 sama dengan akar 16 dikali 7. S2 sama dengan 4 akar 7 meter. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Mudah kan? Soal kelima. Perhatikan diagram vektor berikut. Diketahui A sama dengan 3 meter dan B sama dengan 4 meter. Jika C adalah hasil penjumlahan kedua vektor, nilai C adalah titik-titik M. A sama dengan akar 44,2, B sama dengan akar 44, C sama dengan akar 42, D sama dengan akar 40,4, E sama dengan akar 40. Pembahasan. Diketahui A sama dengan 3 meter, B sama dengan 4 meter, theta sama dengan 37 derajat. Ditanya resultan C. Jawab, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ditambah 2 dikali A dikali B dikali cos 37 derajat. C kuadrat sama dengan 32 ditambah 42 ditambah 2 dikali 3 dikali 4 dikali 0,8. C kuadrat sama dengan 9 tambah 16 tambah 19,2. C kuadrat sama dengan 44,2. C sama dengan akar 44,2. C sama dengan 6,65 meter. Jadi pilihan yang benar adalah A. Gimana nih menurut kalian? Mudah kan? Soal ke-6. Dina berjalan ke timur sejauh 20 meter. Lalu, ia berbelok ke selatan sejauh 50 meter. Jarak dan besar perpindahan yang dilakukan Dina secara berturut-turut adalah A. 170 meter dan 130 meter, B. 170 meter dan 170 meter, C. 130 meter dan 170 meter, D. 120 meter dan 50 meter, E. 50 meter dan 120 meter. Pembahasan. Diketahui A sama dengan 120 meter, B sama dengan 50 meter. Ditanya jarak dan besar perpindahan. Jawab, jarak sama dengan A ditambah B sama dengan 120 meter ditambah 50 meter sama dengan 170 meter. Perpindahan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 14.400 ditambah 2.500 sama dengan 130 meter. Jadi pilihan yang benar adalah A. Ternyata mudah ya. Soal ke-7. Dua vektor P dan Q besarnya 40 dan 20 satuan. Jika sudut antara kedua vektor tersebut sebesar 60 derajat, nilai P dikurang Q adalah A 20 akar 2, B 20 akar 3, C 30 akar 3, D 40 akar 2, dan E 60 akar 2. Pembahasan. Diketahui F1 sama dengan 40N, F2 sama dengan 20N, theta sama dengan 60 derajat. Ditanya R. Jawab, F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos 60 derajat. F sama dengan akar 40 kuadrat ditambah 20 kuadrat dikurang 2 dikali 40 dikali 20 dikali setengah. F sama dengan akar 1600 ditambah 400 dikurang 800. Fr sama dengan akar 1200. Fr sama dengan 20 akar 3. Jadi jawaban yang benar adalah B. Gimana nih menurut kalian? Mudah kan? Soal ke-8. Perpindahan yang ditempuh mobil sebesar titik-titik kilometer. A8 akar 3, B8 akar 2, C4 akar 6, D4 akar 3, E4 akar 7. Pembahasan. Diketahui S1 sama dengan 4I km, S2 sama dengan 8I ditambah 8J km, theta sama dengan 60 derajat. Ditanya besar vektor perpindahan. Jawab, kita akan mudah menyelesaikan soal ini dengan metode vektor satuan. Vektor S1 sama dengan 4I km. Vektor S2 membentuk sudut theta 60 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi, vektor S2 sama dengan 8 cos 60I ditambah 8 sin 60J sama dengan 4I ditambah 4 akar 3J km. Vektor SR sama dengan vektor S1 ditambah vektor S2 sama dengan 4I ditambah 4I ditambah 4 akar 3J sama dengan 8I ditambah 4 akar 3J km. Jadi, vektor resultan perpindahan mobil adalah vektor SR sama dengan 8I ditambah 4 akar 3J. Besar vektor perpindahannya adalah mutlak vektor SR sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat sama dengan 4 akar 7 km. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah E. Ternyata mudah ya. Soal ke-9. Partikel bergerak 20 cm searah sumbu X positif.
Lalu, membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif sepanjang 80 cm. Setelah itu, partikel bergerak secara vertikal sejauh 40 cm. Perpindahan partikel dapat dituliskan ... Pembahasan. Diketahui S1 sama dengan 20 I cm, S2 sama dengan 80 cos 30 derajat I ditambah 80 sin 30 derajat C. Ditanya SR. Jawab. S1 sama dengan 20 I cm, S2 sama dengan 80 cos 30 derajat I ditambah 80 sin 30 derajat C sama dengan 40 akar 3I ditambah 40 C. S3 sama dengan 40 C. SR sama dengan 20I ditambah 40 akar 3I ditambah 40 J ditambah 40 J sama dengan 20I ditambah 40 akar 3I ditambah 40 J tambah 40 J sama dengan buka kurung 20 tambah 40 akar 3 tutup kurung I tambah 80 J sama dengan 20 buka kurung 1 tambah 2 akar 3 tutup kurung I tambah 80 J. Jadi jawaban yang benar adalah A. Ternyata mudah ya. Soal ke-10. Sinta berangkat ke sekolah melewati jalur berikut. Perpindahan Sinta dari rumah ke sekolah sepanjang ... kilometer. A 0,1, B 0,5, C 1,2, D 1,3, dan E 1,7. Pembahasan. Diketahui, Sinta bergerak ke arah timur sejauh 1.300 meter, ke arah utara 500 meter, dan ke arah barat 100 meter. Ditanya perpindahan Sinta. Jawab, perpindahan adalah jarak terpendek yang ditempuh. Perpindahan sama dengan akar buka kurung 1.300 dikurang 100 tutup kurung kuadrat ditambah 500 kuadrat sama dengan akar 1.200 kuadrat ditambah 500 kuadrat sama dengan akar 1.440.000 ditambah 250.000 sama dengan akar 1.690.000 sama dengan 1.300 meter. Jadi pilihan yang benar adalah D. Ternyata fisiknya sangat mudah ya, asalkan kita rajin belajar. Jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya berharap video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Gimana? Paham kan? Paham. Makasih ya Bana. Iya, sama-sama.